kering juga ya kan ngobrol doang. Panjang ya. Nah, oke bunda-bunda, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Mbak Irma tentang Womanpreneur Community, oke? Nah Mbak Irma, pertanyaan aku berikutnya nih Mbak. Salah satu visinya Womanpreneur Community ini adalah WPC aja WPC, singkatnya. oke. Adalah melahirkan 1 juta perempuan berdaya ekonomi hingga tahun 2020. Tahun ini. Ini mulai kapan sih Mbak tercetusnya? Dua. Kenapa di limitnya tuh di tahun ini? Wah, nggak kayak apa ya? Kayak ada kok bisa prediksi something going to happen di tahun ini? Udah no. Enggak kan? Tahu. Iya, ini kapan tercetusnya Mbak? 2016. 4 tahun yang lalu? Iya. Oke. Jadi 2016 kita jadi 2016, 17, 18, 19, 25 tahun sebetulnya targetnya kan. Ya, itu serasa kayak zaman dahulu ada repelita gitu ya. Orang dulu saya ada periode 5 tahun. Jadi saya sendiri pun kan selalu punya goals ya. Kita selalu punya goals bagaimana kita goals paling pendek, tengah, panjang gitu. Nah saat itu kita campaign, kita mengkampanyekan, melaunching sebuah campaign 1 juta perempuan berdaya ekonomi 2020. Why 2020? Setelah kita mengukur, oke, setahun ini apa, 3 tahun apa, 5 tahunnya apa gitu. Nah kenapa 1 juta gitu loh? Gila lu ya, 1 juta kan banyak. Gitu iya ya benar. 1 juta kan banyak, kemeriak gitu ya banyak gitu. Nah bukan 1 juta pengusaha yang kita create, tapi 1 juta perempuan berdaya ekonomi. Dalam artian gini, kami di lini 1 membina, mentargetkan perempuan pengusaha. Ya, tadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, agar setiap perempuan berdaya secara diri dia, berdaya secara ekonomi, agar bisa menjadi role model buat keluarga, bisa memberdayakan orang lain, bisa memberdayakan perempuan lain. Nah ini relatednya dengan 1 juta perempuan berdaya ekonomi. Jadi pada saat kita sudah melahirkan 1000 lokal brand itu tadi, mereka at least bisa memberdayakan perempuan lain. Satu perempuan bisa memberdayakan berapa perempuan lain? Iya, itu. Jadi kalau 1 juta pengusaha itu urusannya pemerintah. Bukan urusannya WPC ya. Tapi kita ingin menjadi bahwa Anda sebagai pengusaha harus bisa menciptakan social impact, dampak sosial kepada lingkungan. Bagaimana kalian menjadi makna, menjadi dampak buat perempuan-perempuan lainnya, gitu loh. Bisa dengan misalnya punya karyawannya perempuan, atau menciptakan peluang-peluang usaha untuk perempuan. Tujuannya untuk menunjang bisnisnya dia juga sebetulnya, gitu. Bisa jadi kita seperti jadi hulu hilir, dari hulu hilir. Jadi kita mencoba, para petani, lalu ibu-ibu perajin, itu yang kita lakukan. Misi kita adalah bukan cuma untuk sukses sebuah visi ke depan, bukan untuk kita pengusaha sukses sendirian, tapi ayo sama-sama kita saling bergandeng tangan, kita saling membangun untuk usaha kita untuk Indonesia. Jauh banget katanya. Iya, gede banget Mbak. Tapi sebetulnya dari diri sendiri. Jadi nggak usah bilang bahwa saya mau merubah dunia, saya mau merubah Indonesia. Itu bohong deh gitu loh. One little step aja dulu ya. Little step dari diri masing-masing aja. Kalau kita lakukan diri masing-masing sama-sama bergerak, itu ya besar. Kita bisa merubah hal yang besar. Jangan berusaha merubah yang besar dari angkanya yang kecil. Itu bohong gitu. Ngayal. Itu namanya halu. Jadi ayo sama-sama nih, kita sekumpulan sama-sama. Yuk kita bergerak sama-sama. Kalau awalnya kan saya bergerak sendirian. Setelah kami bisa melahirkan sebuah gerakan, ayo kita gulirkan menjadi sebuah gerakan yang lebih besar lagi.
kita bisa menjadi dampak kepada perempuan lain yang Ya. lebih besar lagi. Bukan hanya buat usahanya kita, tapi kan misalnya gini, nih lemper, apaan deh ini lemper. Mungkin di sini dia mau produksi ini di Iya. rumah, ya kan, agar berdaya ekonomi. Dia bisa bantu. Yang pekerjanya Bisa ya, bantu ya. yang bisa memperkerjakannya dari tetangga sekelilingnya, betul. bisa bantuin perempuan lain juga mendapatkan penghasilan. Jualin lemper aku yuk, nanti dapat komisi gitu loh. Itu kan namanya membuat perempuan lain berdaya ekonomi, nggak perlu jadi pengusaha juga semuanya. Nanti yang kerja nggak ada kalau semuanya jadi pengusaha. Gitu loh, as a simple as that gitu loh, simple banget gitu. Nih contohnya kayak gini nih, bikin yang bagus, bikin yang menarik gitu kan, bisa menciptakan peluang. Lihat sini, apakah bahan bakunya kita begitu mulai besar, butuh bahan baku yang lebih banyak, ya kan kebutuhannya. Kita bisa memberdayakan petani untuk menarik sumber mereka. Jangan sampai nanti petani susah menjual, akhirnya dibuang-buang seperti yang pernah kita lihat. Nah, itulah yang kita lakukan sekarang ini juga terus kita lakukan. Lalu perajin, kami punya beberapa KUB untuk perajin yang kita bina, ada di Jawa, ada di NTT. Gitu. Luar biasa loh Mbak Irma ini ya. Atau mereka memproduksi, kita bantu pasarkan. Kayak yang kemarin di NTT juga seperti itu gitu. Begitu lagi pandemi itu mereka telepon nangis-nangis gitu loh. Ibu ini gimana? Apa? Kami di sini gak bisa jualan. Tidak ada wisatawan datang, Bu. Iya sih, orang ditutup semua, gimana mau ada wisatawan. Nah itu gimana tuh Mbak gitu waktu itu? Mbak, mereka solusinya? penenun kan, mereka penenun. Jadi ya sekarang susah memang gitu loh. Saya bilang oke, gini deh, buat aja jadi masker. Tadi masker yang saya pakai itu tadi, buat aja jadi masker itu tenunnya. Sayang Ibu. Iya sih sayang. Bikinnya Bikinnya susah itu. Tapi sekarang coba pikirkan. Saya bilang sama mama-mama di sana, coba mari kita pikirkan sama-sama. Satu, ya. Wisatawan nggak ada, iya situasinya lagi seperti ini nggak bisa kita buang, ya. Lalu kegiatan di sana nggak ada, sementara biasanya yang membeli tenun adalah pada saat lagi ada kegiatan ya di sana atau ada acara adat, lu kan nggak boleh kumpul-kumpul. Iya. Oke, orang yang biasanya beli lembaran tenun hari gini mau dipakai kemana? Iya. Ya. Mending beli nasi. Benar. Terus ya pertama hari gini mau dipakai kemana? Lalu bukan itu sekarang prioritas orang, ya kan? Walaupun mereka yang biasanya senang membeli lembaran tenun, saya pun juga biasanya koleksi tenun NTT gitu ya. Tapi hari gini saya bilang pakai kemana? Gitu loh. Entar aja deh gitu. Nah akhirnya kita bilang buat masker aja. Sayang Ibu. Saya bilang saya nggak bisa bantu kalau justru bantu jualin si tenun-tenun yang nggak seperti ini, ya kan? Coba buat, kami tidak bisa buatnya. Jadi mereka bisa menenun, ada yang nggak bisa menjahit. Oke, coba kolaborasi. Apa itu Bu kolaborasi? Oke, kerjasama. Cari teman-teman di sana yang bisa menjahit. Oke, coba tes dulu. Kita nggak punya polanya. Oke, saya carikan nih. Ya. Saya carikan, saya kirim. Coba buat seperti ini persis. Memang gitu. Ya ini polanya coba buat. Gitu loh. Akhirnya dengan mata berlinang mereka harus menggunting-gunting. Tenun aslinya gitu kan ya, gitu kan ya. Bagus banget Mbak, tenun-tenun dari sana. Iya gitu, tapi terus akhirnya kita coba, masih nggak bagus, kita coba masih nggak bagus gitu, sampai akhirnya mereka bisa dapat standar yang pas menurut kita bantukan pasarkan di sini gitu loh. Puji syukur alhamdulillah dari mulai terjadinya pandemi waktu itu kita mulai, mereka tuh bulan April ya, bulan April kita bantu mulai pasarkan itu sampai sekarang ada kurang lebih hampir 2000 pieces tenun. Daripada nol sama sekali ya Mbak ya. Ya, jadi hampir 2000 masker ya, khusus dari sana gitu loh.
Jadi ya mereka happy gitu. Ibu iya ya, terima kasih kamu udah bilang itu, ternyata kita bisa bergulir. Iya. Gitu loh. Nah, kesini kan mulai pemerintah mulai bangkit lagi secara ekonomi pariwisata, di sana Iya. mulai digerakkan lagi walaupun masih dalam pakai protokoler gitu Iya. ya, tapi paling tidak gitu mereka tetap bisa survive. Iya. Karena tujuan kami dari WPC kita ayo sama-sama survive sama-sama. Nggak sesek napas semuanya. Nggak ada sesak napas semuanya gitu loh. Jadi kita bagi ada yang dari NTT, lalu ada juga teman-teman di Kebumen Ya. gitu loh. Jadi mereka tuh para petani, para perajin gitu loh. Itu kalau kita melihat situasi kayak yang nyata ya, bukan cuman ke yang kita lihat di sosial media gitu. Kayaknya bebe aja semua, happy-happy ya, jualan aja. happy aja. Itu nggak begitu gitu kan. Kalau tadi yang di NTT nih ada yang di salah satu desa gitu ya di Jawa, di Kebumen. Terus tiba-tiba karena saya mungkin sering ke Jogja jadi mereka tahu gitu walaupun saya nggak kenal gitu. Telepon, kami di sini nggak bisa apa. Oke, gitu. Jadi saya selalu selama pandemi ini selalu dari teman-teman perajin dari berbagai daerah. Oke, produknya apa? Jadi Kita bisa problem bantu solver ya Mbak ya. kita bisa bantuin apa Ibu, saya bilang gitu. Nah itu sebenarnya itulah karena misi kita adalah sejuta perempuan berdaya secara ekonomi. Bagaimana walaupun kita berjauhan kita bisa mendorong teman-teman perempuan bisa berdaya secara ekonomi. Tapi target ini dapat Mbak? Masih dalam penghitungan. Oh gitu. Masih dalam penghitungan sejutanya gitu loh. Mungkin belum nggak nyampe 100% sih, tapi effort kita menuju ke sana tetap ada. Luar biasa. Mudah-mudahan aku doain ya Mbak per Desember besok nyampe deh. Mudah-mudahan. Amin, amin. Makanya bunda-bunda di like, subscribe, and share biar nyampe tuh 1 juta perempuan berdaya ekonomi ya. Betul. Cita-citanya WPC gitu. Mbak Irma, nah tadi kan Mbak udah mention membernya tuh ada 15.000 ya, luar biasa banyak banget loh Mbak. Kalau bunda-bunda di luar sana nih mau ikutan join nih Mbak, Ya. caranya gimana sih? Jangan-jangan nanti aku ikutan. Oke, jadi sebetulnya banyak sih langkahnya. Kalau mau join diskusi aja, kita bisa ada di Facebook ya. Facebook. Kita ada Facebook grupnya WPC atau Womanpreneur Community. Itu ada. Lalu juga ada di websitenya kita di womanpreneur-community.com. Gitu. Lalu juga kita karena kita banyak program di kita juga, kita ada sekolah gitu. Jadi kita ada sekolah bisnis ya untuk teman-teman yang memang serius mau membangun bisnis, mau jadi UKM yang berkelas. Nah, silakan juga ikut. Lalu kita juga ada dampak dari pandemi ini juga satu lagi yang mendorong kita adalah kita membangun sebuah startup digital baru, ya untuk penjualan itu kita siapkan dengan pakai konsep Kayak e-commerce online gitu jadinya. Iya, tapi konsep platformnya kita masih pakai platform digital, katalog digital. Ya, misinya tujuannya adalah karena kita ingin melindungi dan mendorong teman-teman khususnya UKM binaan kita yang udah 1.000 lokal brand itu supaya mereka nggak collab. Yuk kita pasarin sama-sama karena dalam situasi lagi seperti ini setiap pengusaha kan lagi engap. UKM itu sangat amat terdampak karena lagi engap. Jalan sendiri itu berat. Betul. Mari kita jalan sama-sama. Yuk kita siapkan katalog digitalnya. Lalu teman-teman di luaran sana juga lagi engap, teman-teman perempuan di sana yang kena PHK, yang bisnisnya terutama teman-teman di pariwisata, jasa yang benar-benar harus tutup bisnisnya, yang suaminya PHK, ayo jualan aja, gitu loh. Kamu nggak punya produk, nggak apa-apa, kamu jadi tukang jualannya. Produknya udah kita siapin. Produknya ini semua udah terkurasi dengan baik. Beda sama yang lain, siapa aja bisa ikut. Kalau yang di kita nggak bisa, hanya alumni program sekolah kita yang kita pasarkan. Gitu.
Itu adanya infonya adanya di womanpreneur dash community.com atau di Facebook itu saya ada biasanya ya? selalu aktif di celamitan tiap hari ya. Mungkin bosen gitu ya di Facebooknya Womanpreneur Community, kita juga ada fanpage-nya Womanpreneur Community, Instagram kita juga Womanpreneur Community. Pokok men di Google ketik aja Womanpreneur Community nanti keluar semua ya Mbak ya. Iya. Mau joinnya tuh bagaimana bunda-bunda? Iya. Udah banyak banget tuh tadi dibocorin sama Mbak Irma. Iya. Nah Mbak, last but not least ya Nia, sedih banget deh udah mau selesai di acara kita. Ya. Kasih pesen dong Mbak buat perempuan-perempuan di seantero Indonesia Raya ini. Karena kan Mbak rajin keliling, siapa tahu nih bunda-bunda pas Mbak Irma lagi keliling nantinya kalau udah mungkin ya Mbak untuk kunjungan-kunjungan lagi udah ke daerah-daerah. kangen, udah halu. Diingat baik-baik wajahnya, terus apa? Sering itu. Oh iya? Jangan begini. Oh iya. Ayo Mbak, kasih dong Oke, pesan-pesan. jadi sebagai perempuan kita teman-teman, sahabat bunda-bunda dimanapun ya, perempuan itu kita hebat, perempuan itu kita kuat. Jadi jangan pernah melemahkan diri kita sendiri. Lihat segala potensi yang ada dari diri kita, dalam diri kita, karena kita adalah contoh untuk anak-anak kita. Kalau kita lemah, anak-anak kita juga akan menjadi anak-anak yang lemah. Mereka akan menjadi generasi-generasi yang lemah. Tapi kalau kita bisa menjadi sosok perempuan, sosok ibu yang mampu berdaya, yang mampu menjadi manfaat buat orang lain, mereka juga akan menjadi generasi-generasi yang memberikan dampak kepada lingkungan. Yuk kita lakukan langkah kecil. Ya, tapi kita lakukan perubahan setiap hari ya untuk mencapai sesuatu yang besar daripada kita hanya mikir sebuah angan-angan besar tapi nggak bergerak sama sekali. Iya. Itu hanya ngayal namanya. Khayal semata. Iya. Oke. Aduh, luar biasa Mbak Irma, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Mbak Ren. Terima kasih, semoga buat bunda-bunda di seluruh Indonesia semakin hebat Dan semangat ya Mbak. semakin semangat dan kita sama-sama bisa berdaya. Amin. Tuh bunda-bunda, ilmunya Mbak Irma seberapa persennya udah kita serap di sini, tapi kayaknya belum 100% ya Mbak ya. Mudah-mudahan bunda-bunda one day bisa ketemu langsung sama Mbak Irma di kota-kota tempat bunda tinggal. Nah, sudah 30 menit nih kita ngobrol-ngobrol tentang perempuan berdaya. Semoga apa yang kami sajikan hari ini bisa memberikan manfaat dan motivasi untuk bunda-bunda di rumah menjadi perempuan yang bermanfaat, paling tidak untuk keluarganya sendiri dulu ya Mbak ya, betul ya begitu ya. Karena perempuan berdaya adalah salah satu kunci dari ketahanan keluarga yang nantinya dapat membuat Indonesia lebih baik lagi untuk anak-anak kita di masa depan mereka. Ya bunda-bunda, saya dan tim kreatif program persembahan untuk bunda pamit undur diri dulu, sampai jumpa lagi di topik-topik persembahan untuk bunda yang berikutnya. Sampai ketemu lagi, Bunda Cerdas, keluarga bahagia.